Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah yang kedua. Kita akan pujian yang berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu.
Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Di hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya terjadi menurut firman-Mu Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat memuji Tuhan. Kita akan pujian dan berkata, Tuhanku Maha Besar. Hallelujah.
Masih memenuhi Tuhan. Kita akan punya berkata, bangkit suruhkan nama Yesus. Akan memberikan persembahan pertama. Mari kita bersatu berdoa. Mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, sebagai ungkapan syukur hati kami kepada kebaikan-Mu, kami ingin memberikan yang terbaik. Tuhan, berkati setiap pemberian yang akan kami berikan. Kiranya pemberian ini menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Di Tuhan sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang berkata, bernyanyilah bagi Tuhan. Syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajarnya bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemudahan
kesiapkan hati kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan punya yang berkat mengenai hatiku.
diam di hadirat-Mu. Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, biarlah kami akan duduk tenang, fokus dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berdoa juga buat hamba-Mu yang Bapa utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi dia, hargai dia Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan itu semua berasal dari Tuhan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengambil alih dalam penyampaian kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan siang hari ini. Kita semua ada dalam keadaan yang baik. Nggak ada yang ketinggalan ya, nggak ada yang masih dalam perjalanan di Pantura atau Cipali. Semua sudah ada di ruangan dengan baik ya. Tuhan sudah memberkati kita dalam libur yang cukup panjang, dan Tuhan juga sudah memberkati kita bersama dengan keluarga yang ada. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk kami, untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai gembala dari gereja Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai perencanaan keuangan, financial planning ya, dengan subtema diberi dalam kelimpahan. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu mau nggak diberi dalam kelimpahan? Amin. Tentu kita semua mau ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih soal keuangan kita, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita merencanakan keuangan kita ya. Walaupun ada dalam masa-masa pandemi, masa-masa sulit ekonomi, tapi kita mau belajar, kita mau merencanakan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita baca dulu firman Tuhan dari Kejadian ayat pasal 26 ayat yang ke-12 sampai 13 ya. Kita lihat sosok, kita lihat pribadi, contoh model kita pada saat siang hari ini, Ishak ya. Kita baca sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ishak diberi dalam kelimpahan. Bukan cuma 30 kali ganda, bukan 60 kali ganda, tapi berapa? 100 kali ganda. 100 kali lipat. Ya, maksimal saudara 60. Ada yang diberi 30 kali ganda, ada yang diberi 60 kali ganda, tapi Ishak mendapatkan diberi dalam kelimpahan 100 kali ganda. Ada yang mau 30 kali ganda? Ada mau enggak? Amin. Sedikit aminnya. 60 kali ganda? Amin, makin banyak. 100 kali lipat? Amin. Ya, semua mau yang 100 kali lipat. Ya, anak sekolah maunya nilainya cepet. Nggak mau nilainya cuman 40, 30, maunya 10 nilainya, nggak mau nilainya 3 atau 4 ya. 3 atau 4 nggak lulus. Kalau 100 atau 10 itu adalah nilai yang maksimal ya. Kita tentunya mau berkat Tuhan itu luar biasa kita terima, diberi dalam kelimpahan ya. Saudara, kenapa sih kita harus merencanakan keuangan kita? Udah pakai aja habis, ya kan? Apa yang ada dipakai habis. Nanti anak-anak mau sekolah, mau masuk tahun ajaran baru, nggak ada lagi, ya. Nggak begitu ya. Kita harus merencanakan, ya.
Firman Tuhan katakan, ya. Next. Kita baca di sini, ya. Harus merencanakan. Firman Tuhan ingatkan kita juga merencanakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ya, kalau mau buat menara, mau buat rumah, harus siapkan dulu biayanya. Jangan sampai ya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya kalau ia sudah meletakkan dasarnya, tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, harus duduk dulu, harus merencanakan dulu, berhitung dulu. Ya, jangan sampai cuma bisa menyelesaikan, meletakkan dasarnya. Jangan sampai bikin rumah, buat rumah, bangun rumah, cuma sampai di pondasinya, ya saudara, ya itu sama aja bohong, ya. Jadi kalau bangun rumah, ya bukan cuma sampai pondasi, tapi sampai di bagian atapnya, sampai di tiap-tiap kamarnya rapi, ya, nyaman untuk ditinggali, ya. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dulu berhitung, tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang atau sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi kalau raja negara mau berperang, tentu dia hitung-hitungan kekuatan lawan dia seberapa. Atau kalau masih ada bisa damai, atau jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaiannya. Ya. Jadi segala sesuatunya harus kita rencanakan, harus kita pertimbangkan, ya. Kita enggak gerasa gerusu, ya. Memang harus fokus, cepat, berkualitas, ya. Enggak boleh berlambat-lambat, fokus, cepat dan berkualitas. Tapi kita juga harus duduk diam untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam rencana kita. Rencana yang baik, ya harus ada suatu persiapan, harus ada apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kita lihat di sini, ya, lanjut. Dalam ilmu manajemen, dalam manajemen kualitas, itu ada yang namanya POAC. Nah, tentu kita semua yang sudah belajar tahu, ya, harus dimulai dengan planning, ya. Kemudian diteruskan dengan organizing, ya. Kalau sudah ada planningnya, nah ini organisasinya gimana? Siapa-siapa yang duduk di posisi ini, siapa yang duduk di jabatan ini, ya. Harus ada the right man on the right job. Harus ada orang yang tepat di posisi itu. Ada organisasinya, ya. Setelah ada organisasinya, apa cuma diem aja? Harus actuating, dikerjakan, digulirkan, ya, dilaksanakan, ya. Setelah dilaksanakan harus ada kontrol, controlling. Harus dilihat sejauh mana ini bergulir, sejauh mana ini dapat berjalan, ya. Ada juga metode yang kedua ini, PDCA. Tetap harus dimulai dari plan, rencana, ya. Kemudian dilakukan do, ya, dikerjakan. Jangan sampai rencana tinggal rencana, ya, tapi nggak ada realisasinya, nggak ada yang dikerjakan, ya, itu sama aja bohong, ya. Nah, setelah dikerjakan, kita harus tahu sampai sejauh mana rencana itu berjalan dikerjakan. Harus ada cek, diperiksa. Nah, kalau diperiksa, dievaluasi, ya, terus diapain? Udah dicek, diperiksa, apa didiemin aja? Enggak. Jadi yang dicek itu, yang diperiksa itu menyimpang apa enggak dari sasarannya, dari targetnya, dari goalnya. Harus di action, ya. Jadi plan, do, check, action. Tapi tetap dimulai dari planning. Harus dimulai dari rencana. Nah, rencana yang baik, lanjut. Rencana yang baik itu ada metode namanya SMART. Metode yang
pinter, ya. Apa itu S? Apa itu smart? Ya. S yang pertama adalah spesifik. Ya, jadi rencana kita harus spesifik, nggak boleh random, nggak boleh ngacak. Ya harus, ini maunya apa sih rencana kita? Oh, saya mau keuangan yang merdeka. Saya mau rencanakan keuangan yang gimana? Keuangan yang merdeka. Ya silakan, ya. Saya mau keuangan yang tidak berhutang. Silakan, ya. Jadi rencananya ini harus spesifik. Kemudian rencana itu harus M. M itu apa? Measurable, ya. Bisa diukur, ya. Kalau rencana untuk sekolah anak-anak, orang tua ya udah nak, terserah kamu deh. Kamu sekolah aja. Kita bisa kok biayain, cukup uang papa, uang mama cukup, nggak apa-apa. TK sampai 6 tahun nggak apa-apa. Hah? TK 6 tahun? TK cuma 2 tahun, TKA sama TKB, TK besar sama TK besar sama TK kecil sama TK besar. Nah kalau TK aja 6 tahun, gimana S1-nya? S1-nya bisa 40 tahun kali. Nggak begitu, ya. Jadi ada ukurannya. Bahkan dalam masuk dalam sekolah, kelas itu ada ukurannya, ya. Keberhasilan itu ada ukurannya. Apakah dia 60 besar atau 50 besar atau 40 besar di kelas itu, tahun depan dia naik ke 20 besar. Tahun berikutnya dia bisa naik. Semester berikutnya dia bisa naik ke 10 besar. Ya, naik kelas dia bisa tampil sebagai juara kelas. Ya, itu ada ukurannya. Ya, jadi rencana kita harus terukur, harus dapat diukur. Ya, saudara nggak bisa bilang cuman, air ini hangat, tolong saya maunya kopi yang hangat. Hangat itu berapa derajat Celcius? Ya, 70 derajat. Apa ada yang dimaksud dengan hangat? Saudara dikasih 100 derajat, saudara nggak bisa minum. 70 derajat, saudara nggak bisa minum. Ya, kalau 50 derajat, 55 derajat, oke, bisa diminum. Ya, mungkin saudara, kalau pas siapan mah 70 derajat nggak kuat. Kalau saya maunya kopinya yang 70 derajat. Nah itu ada ukurannya, saudara. Ya, kasih yang 30 derajat itu mah suhu ruang, itu mah nggak hangat. Ya, jadi ada ukurannya, measurable, bisa diukur. Kemudian achievable, bisa diterima. Ya, rencana itu harus bisa diterima. Bukan sekedar angan-angan, ya. Bikin jalan tol di atas laut tahun 1980. Nggak bisa. Karena teknologinya nggak mumpuni saat itu. Tapi kalau sekarang bisa. Indonesia sudah punya jalan tol di atas laut. Ya, bisa. Ya, di Bali. Ya, sudah diresmikan. Jadi harus bisa diterima rencana itu, bukan cuman angan-angan, bukan sekedar ya asal ngomong aja, enggak. Jadi rencana itu harus spesifik, bisa diukur, bisa diterima, achievable, dan kemudian realistik. Ya, rencana itu harus realistis. Ya, jangan bikin rencana kayak orang mimpi. Ya, jadi bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar mimpi, harus realistis, sesuai. Bikin jalan tol 1950 di atas laut nggak bisa. Tapi saat ini 2022 banyak jalan-jalan tol ditancapkan tiang pancangnya di laut. Ya, bahkan di Dubai bikin pulau di laut bisa. Ya, namanya pulau buatan itu namanya Palm Island. Bentuknya seperti daun palem. Bagus, ya. Saudara kalau lihat di YouTube itu bagus, indah, ya. Jadi bisa, saudara. Ya. Karena realistis, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan zamannya, ya. Kalau zaman dulu kan orang kan nyalain api pakai apa? Pakai batu di itu. Cerek. Kalau sekarang bikin api kan gampang.
ya. Jadi harus realistis sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian juga harus timeable, time bound, ya, harus ada waktu mulai, ada waktu berakhir, ya. Jadi ada durasi waktunya rencana itu. Enggak boleh rencana ya udah, pokoknya saya sekolah aja, ya. Jadi mahasiswa abadi ya nggak apa-apa, ya. MA, gelarnya MA, bukan Master of Arts, tapi mahasiswa abadi, ya. Saya nyaris lagi jadi mahasiswa abadi, saudara. Karena selesainya itu sudah menikah emangnya. Iya kata. Dia saya ajak ke dosen pembimbing saya, ya. Tapi puji Tuhan, walaupun nggak seperti kayak Obel kan masih ini full energik. Kalau saya kan udah kerja dulu, udah terbentur dengan hal-hal lain, menikah dulu, akhirnya ya waktunya jadi lebih panjang. Tapi semua bisa terselesaikan dengan baik. Jadi rencana itu harus smart, ya, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time bound. Nah, ada waktunya, ada lingkar waktunya. Saudara, semua rencana yang canggih-canggih itu akan sia-sia kalau kita nggak bawa kepada Tuhan, ya. Ayub, orang yang kaya, tanah Uz di timur, ya. Anak laki-lakinya 7, anak perempuannya 3, pesta, anak laki-lakinya bergantian, ada 7, gantian, nanti yang ceweknya diundang. Luar biasa, saudara. Apa yang dia katakan waktu dia ada di tanah menggaruk-garuk, dia punya borok, dia punya penyakitnya. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku, udah gagal, ya. Waktu dia terpuruk, anak-anaknya mati semua, kambing domba untanya, harta kekayaannya habis, ya. Dia kesehatannya juga hilang, sakit parah. Kata istrinya, yuk, lu mati aja deh, kutuki Tuhan, lu mati aja deh, ya. Sampai seperti itu. Dia bilang apa? Dalam Ayub 17 ayat 11, umurku telah lalu. Gimana rencana-rencana dia? Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Rencana manusia terbatas. Bisa gagal rencana manusia, ya. Jadi saudara, kita nggak bisa andalkan rencana kita. Kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Kepada siapa harus kita andalkan? Ya. Ayub mungkin mau ngasih anak yang tertua rumah sama mobil Jaguar. Mungkin anak yang kedua mau dikasih ladang. Mungkin mau dikasih mobil yang otonom. Ya, yang nggak usah pakai sopir, bisa dikendalikan sendiri pakai remote, canggih. Ya, mungkin mobilnya bisa terbang, ya. Ada saudara mobil bisa terbang, saudara. Taksi terbang, ada sekarang. Ya, duitnya banyak, ayo bisa aja beli. Kalau zaman sekarang bisa beli mobil terbang. Mungkin anak yang ketiga, udah lu wisata aja keluar angkasa. Ngapain wisata ke Tangkuban Perahu? Terlalu deket ke angkasa, bisa. Ya, ada SpaceX, ya bisa. Itu si Elon Musk, orang yang paling tajir, bisa ke angkasa, ya. Sampai seperti itu, ya, rencana-rencana manusia. Tapi semuanya terbatas. Ayub bilang, usiaku, umurku telah lalu. Rencana-rencanaku telah gagal. Cita-citaku juga nggak kesampaian, ya. Itu kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, aku tahu Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dari kondisi terburuk, dari kondisi yang ada di titik nadir, titik paling bawah si Ayub, Tuhan bisa angkat, ya. Anak-anaknya, tidak ada anak yang cantik daripada anak-anaknya si Ayub, ya. Tuhan bisa, saudara. Tuhan sanggup, ya. Jadi
Kalau kita merencanakan sesuatu, saudara, itu jangan berpikir dengan otakmu, dengan kekuatanmu. Ini paling canggih, rencananya udah smart. Tapi kalau engkau tidak taruh di bawah kaki Tuhan, Tuhan bisa balikan. Kalau engkau congkak dengan kekuatan kamu sendiri, ya, Tuhan nggak suka dengan orang congkak, bisa dijatuhkan, ya. Jadi kita boleh merencanakan, karena firman Tuhan katakan duduk dulu berhitung, boleh silakan, tapi jangan lupa. Next, jangan lupa, hati manusia bisa memikir-mikirkan jalannya. Ya, kita manusia, hati manusia memikirkan jalan-jalannya. Gimana ya, pandemi mau jualan apa ya? Banyak yang tutup nih, memikirkan jalan-jalannya. Saya mau jalan ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang, atau ke atas, atau turun ke bawah. Ya, kita bingung dalam situasi yang ada. Gimana memikirkan jalan-jalannya? Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi waktu kita angkat kaki kita melangkah, itu langkah kita itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan sekali-sekali mengabaikan penyertaan Tuhan dalam segala rencana kita. Ya, boleh punya rencana bagus-bagus, boleh. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan Tuhan dalam perencanaan yang kita buat, dalam perencanaan keuangan yang kita buat. Andalkan Dia, ya. Next, saudara, kenapa sih keuangan kita harus direncanakan? Kan keuangannya cuma sedikit. Nanti kalau uangnya udah banyak, udah 100 juta penghasilannya, baru direncanakan. Enggak, saudara, ya. Karena uang itu, engkau harus tahu, uang itu adalah Tuhan yang bengis, Tuhan yang jahat. Hati-hati, ya. Mamon itu, uang itu adalah Tuhan yang bengis, adalah Tuhan yang jahat. Tapi kalau sebagai hamba, dia hamba yang baik, hamba yang penurut, ya. Tetapi uang adalah hamba yang baik. Sekarang tinggal posisi kita, mau jadikan uang itu sebagai Tuhan atau sebagai hamba. Uang masuk kantong kolektor, ya. Uang beli sepatu buat anak, sepatunya udah mulai jebol, udah mulai rusak, bisa. Uang buat bantu, boleh, silakan. Pasar Gembrong kemarin kebakaran, ada yang bantu, silakan, ya. Atau mungkin ada yang kesusahan, kau mau bantu, silakan, boleh, ya. Tinggal suruh aja itu uang, ya. Dia adalah hamba yang baik. Dia nggak akan, kalau engkau bilang masuk kantong persembahan, dia nggak akan tolak, ya. Enggak, saya nggak mau masuk kantong persembahan, saya maunya ke pasar. Nggak bisa, saudara. Pasti dia akan masuk kantong persembahan, dia nggak akan lari ke pasar, ya. Jadi tinggal tergantung engkau posisinya, uangnya di atas sebagai tuan atau uangnya sebagai pesuruh. Saudara mau pilih yang mana? Kalau engkau pilih sebagai tuan, kita lihat sini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau uang kita cintai, kita jadi bucinnya uang. Tahu bucin uang? Budak cintanya uang. Maaf Bapak Gembala, ini istilahnya anak zaman now, istilahnya apa? Bucin. Ya kalau dulu kita nggak ngomong bucin. Kalau kata Bapak Gembala, kalau bucin itu tai kambing dipikir coklat. Ya. Jadi kalau udah bucin sama uang, udah habis. Dikerjain sama uang, ya, akhirnya menyimpang dari iman, mengalami berbagai-bagai duka, kesian. Udah dikasih tahu, Pak, hari Minggu gereja, Pak. Apa Pak Pendeta suruh-suruh saya ke gereja, mending saya kerja. Kalau saya nggak kerja,
Apa gembala bisa kasih makan? Ada yang begitu, saudara. Ada jemaat yang begitu. Dikasih tahu, dikasih undangan buat komisi pria. Saya nggak butuh. Sombong kali. Ya, akhirnya orang itu nggak ada lagi. Ya, itu keangkuhan itu mendahului keruntuhan. Saudara, jangan begitu ya. Kalau dinasihati sama gembala, dengar hamba Tuhan, wakilnya Allah, dengar ya. Karena Tuhan bekerja 6 hari, hari ke-7-nya dia ngapain? Hari istirahat, kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi ada waktu-waktu kita kerja, ada waktu-waktu kita untuk istirahat, ada waktu kita di dalam waktu hari ke-7 itu ya kita ke rumah Tuhan. Ya. Jadi bukannya gembala larang saudara untuk bekerja. Ya. Kalau orang yang malas nggak usah dikasih makan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, harus kerja dengan rajin. Apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Itu betul, saudara. Tapi ingat, ya, jangan tinggalkan Tuhan dalam perencanaanmu. Ya, engkau lari-lari, kejar uang terus setiap hari. Jangan, ya. Kita butuh uang. Kita perlu uang. Dengan uang kita bisa membeli banyak hal. Tapi uang itu bukan segalanya. Kita bisa beli rumah yang mewah, ada kolam renangnya di dalamnya. Tapi apakah kebahagiaan tinggal di dalam rumah itu kita bisa dapatkan dengan rumah yang tingkat sekian, ada liftnya, ada kolam renangnya? Apakah kita bisa tinggal dengan nyaman di rumah itu dengan uang kita? Nggak bisa, saudara. Ya, ketenangan di dalam rumah, damai, sejahtera, itu kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Saudara bisa beli tempat tidur yang paling mahal. Saya nggak tahu berapa ratus juta atau berapa miliar harganya. Tapi saudara bisa nggak tidur dengan nyenyak? Saudara beli nggak? Bisa beli nggak? Saya beli nih harga sekian, tapi saya bisa tidur dengan apa? Dengan nyenyak? Nggak bisa. Tidur nyenyak itu adalah anugerah daripada Tuhan. Saya berbalik sebentar saya tidur, bangun pagi saya dengan tubuh yang segar. Gampang. Saya bersyukur, ya. Ada orang yang udah pensiun mikirin, besok saya makan apa ya? Gimana ya, saya udah pensiun ya. Stres, ya. Begitu pensiun dari pekerjaan, akhirnya ya is dead. Nggak lama lagi dia pulang ke rahmatullah. Ya, innalillahi. Saya bersyukur. Ya. Pensiun, saya tidur nyenyak. Tidur yang gampang, nggak susah. Semua itu adalah pertolongan Tuhan. Ya. Saya pensiun, saudara. Tapi Tuhan nggak pernah pensiun. Ya. Orang ada waktunya, ada masanya, ya. Jadi orang itu ada masanya, ada masa jayanya, ada masa kemasannya. Dan dalam setiap masa itu ada orangnya, ya. Yang tahun kemarin tuh di sepak bola ada orangnya, si Lionel Messi, siapa namanya? Si Ronaldo, ada, ya. Tapi nanti lewat waktunya ganti lagi orangnya, lewat masanya ganti lagi orangnya. Mungkin si Kylian Mbappe, mungkin si Erling Haaland, ya. Jadi ada masanya, ya. Jadi setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Saya pikir masa saya udah habis nih, saya udah nggak produktif. Masa saya mungkin di umur 30 sampai 40 sampai 50, ya. Habis, udah pensiun sekarang. Tapi bagi Tuhan nggak ada pensiun. Kalau Dia memberkati saya waktu saya bekerja, waktu saya pensiun pun Tuhan bisa memberkati saya. Jadi saudara jangan berpikir kalau udah rambut putih, ya, udah habis. Enggak. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia dan aku tetap menggendong kamu, ya.
Jadi usia indah itu, usia langit itu adalah usia indah. Usia kita menikmati berkat-berkat Tuhan luar biasa. Kita ingat perjalanan hidup kita tahu Tuhan memelihara dengan sempurna. Hanya Tuhanlah yang bisa memelihara kita dengan sempurna. Lanjut, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan akan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon atau uang. Pilih salah satu, saudara. Mana yang saudara cinta? Ya, mana yang saudara akan mengabdi? Ya, mana majikanmu? Uangmu apa sebagai majikan kau mengabdi? Atau Tuhan Allah engkau akan mengabdi? Kepada siapa? Kalau engkau mengabdi kepada uang, itu dia adalah tuan yang bengis, tuan yang jahat. Tapi kalau engkau mengabdi kepada Allah, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya. Tapi kalau si iblis, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, habis, saudara. Ya. Uang dipakai oleh setan untuk menghancurkan kita. Kalau kita menjadikan uang itu sebagai tuan, jangan. Yesus digoda oleh iblis, oleh setan, ya. Dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan isi kerajaan kemegahan kerajaan dunia. Gemerlap. Ya, Yesus, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, kata si setan. Asal engkau sujud menyembah aku, kata si setan. Apa jawab Yesus? Hanya kepada Tuhanlah manusia itu harus berbakti, sujud menyembah kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain, ya. Jadi seharusnya kita tahu posisi kita harus bucin kepada Yesus. Kita harus cinta mati kepada Yesus, cinta seumur hidup kepada Yesus. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Jadi cinta akan rumah Tuhan itu, cinta akan Tuhan itu benar-benar menggelorakan kita, benar-benar membakar kita, menghanguskan kita. Ya. Jadi jangan sampai bucin kepada uang. Saudara salah. Saudara akan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya. Saudara, itu adalah hal yang gak enak. Lanjut, ya. Bagaimana kita menaruh perencanaan keuangan kita ke dalam tangan Tuhan? Bagaimana? Ya. Ishak itu menabur di tanah itu, dan pada tahun itu juga mendapatkan 100 kali lipat. Saudara, kita baca di dalam Malaki 3 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kalau kita merencanakan rencana kita, jangan melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan dalam rencana kita. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi arah langkahnya Tuhanlah yang menentukan. Jadi ya kita harus serahkan kepada Tuhan rencana keuangan kita. Bagaimana caranya? Ini caranya, saudara. Ya. Jadi kalau engkau menguji firman Tuhan, ujilah aku firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
100 kali lipat yang Ishak dapatkan, ya. Orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya, ya. Tajir banget, ya. Kalau kayak sekarang bukan si Bill Gates, bukan si Jeff Bezos, tapi kayak si itu tuh, kayak si Elon Musk, ya, yang baru kemarin beli Twitter, ya. Jadi anak muda yang pakai Twitter tahu, ya. Tapi kalau saya nggak punya akun Twitter. Pas Islam punya nggak akun Twitter? Nggak punya. Akun Facebook nggak punya. Punyanya akun WA. Wah. Ya, ya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, dalam setiap rencana kita, dalam keuangan kita, maka Tuhan akan membukakan bagi kita bawa persembahan persepuluhan, maka Tuhan akan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit, ya, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tahun 88 saya terima Tuhan. Saya tadinya mempelajari agama yang semuanya berdasarkan kebaikan. Harus berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, makan yang baik, minum yang baik, niat yang baik, usaha yang baik. Ada 8 ajaran kebaikan. Tapi firman Tuhan katakan nggak cukup. Dengan kamu berbuat baik, kamu masuk surga nggak bisa. Sebab itu bukanlah hasil usahamu, tapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Jadi tahun 88 saya terima Tuhan. Saya baca ini, saudara. Ujilah aku, firman Tuhan. Idih, kok di Alkitab ini ada ya yang boleh diuji. Saya suka, saudara. Saya senang. Saya lakukan, saya uji. Bener enggak nih? Jangan-jangan salah tulis, salah cetak nih. LAI salah cetak. Nyatanya enggak loh, saudara. Betul, ya. Jadi waktu saya lakukan firman Tuhan saat saya dibaptis 20 Maret 88, saya lakukan 17 Desember 1989 saya boleh berjodoh dengan ibu yang pakai baju kuning, saudara. Ya, Tuhan berikan dia kepada saya. Istrimu akan menjadi pohon anggur di rumahmu, anak-anakmu akan seperti tunas zaitun sekeliling mejamu, ya. Jadi cepat sekali, ya. Saya kadang-kadang suka mikir, oh, kayaknya cepat sekali gitu loh. Jadi bukan hanya soal duit, bukan hanya soal harta, tapi Tuhan kasih pendamping yang luar biasa. Kemarin saya katakan sama dia, beberapa hari yang lalu, engkau berkualitas. Ya, saya bangga, saudara. Tuhan tempatkan seorang wanita di sisi saya, itu bukan main-main. Itu adalah wanita yang berkualitas. Ya, saudara mau dapat yang murahan, apa mau dapat yang berkualitas? Andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala seluruh rencanamu. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Puji Tuhan. Jadi saya sampai bengong-bengong, ya. Boleh berumah tangga, dapat istri yang berkualitas, pasangan hidup yang berkualitas, ya. Kemudian Tuhan kasih saya tempat tinggal, saudara. Kadang bingung, saudara, ya. Posisi saya tahun 89 itu nggak mudah, saudara, mendapatkan rumah. Tapi ada saja cara-cara Tuhan untuk memberkati kita. Kalau tingkap langit itu dibuka, siapa yang dapat menahan? Nggak ada, saudara, ya, nggak ada. Dapat rumah. Gimana nih pesta pernikahan? Kata Bapak Gembala, kalau sekarang ini gampang. Jadi pemuda-pemudi yang mau menikah ikut BPN dulu, bimbingan pranikah, resepsi pernikahannya nggak usah dipikirkan, kata Bapak Gembala. Cukup bawa ayam atau ekor, udah cukup. Jadi nggak usah pakai, wah mesti 5 juta, mesti 10 juta, mesti 20 juta. Enggak begitu, ya. Bapak Gembala udah kasih kemudahan. Kalau dulu saya waktu mau menikah, ibu saya katakan,
harus punya rumah ya. Saya bilang harus punya rumah. Gimana caranya punya rumah? Tapi puji Tuhan, waktu saya kenal Yesus, waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya lakukan firman Tuhan, ujilah aku. Firman Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Saya laksanakan, saya percaya, saya imani, saya laksanakan. Hasilnya luar biasa. Bukan cuma istri yang Tuhan berikan, bukan cuma tempat tinggal yang Tuhan berikan. Saya nggak terpikir bagaimana saya bisa dapat rumah. Nggak pernah terlintas di dalam benak saya. Saya harus kerja berapa tahun, saya harus nabung berapa tahun. Tapi kalau Tuhan mau kasih, gampang, saudara. Ya, dengan akal kita terbatas, otak kita terbatas. Nah, sekarang biaya pernikahannya gimana? Masa udah kenalan sama anak orang bilang, udahlah pakai ayam seekor aja. Kan belum kenal sama Bapak Gembala. Ya. Kita kan di sini baru mulainya 1990. Coba kalau misalnya tahun sekarang ini Bapak Gembala udah bilang, saya ingat, waduh, ayam seekor aja cukup mau resepsi. Saudara, Tuhan bisa mengadakan, ada saja cara Tuhan untuk memberkati, asal engkau setia, engkau lakukan. Pujilah aku firman Tuhan. Ya. Jadi bos di kantor udah kasih pinjaman buat buat rumah, pinjamannya dari sekian, dinaikin sekian, masih kurang puas bos saya, bingung. Tadinya rumah itu mau dikasih sekian, udah dinaikkan sekian. Ini anak lama banget nyari rumah, udah gue naikin aja dah, dinaikin saudara pinjamannya saudara. Ya. Terus dia bilang lagi, udah dapat rumah kan? Dapat Pak, terima kasih, dapat. Nah terus dia bilang, ya udah, ini pinjam lagi, kasih lagi buat kamu nikah, dikasih saudara, pinjaman lagi. Aduh, sekarang benar-benar ya. Siapa yang gerakkan? Kalau bukan Tuhan yang gerakkan, ya. Jadi bisa saja. Kita nggak pernah terpikirkan, ya. Kalau Tuhan sudah buka tingkap-tingkap langit, itu kita bengong, kita terpana, kita terkagum-kagum, ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya. Begitu kondisi kita. Jadi, saudara jangan pernah meragukan untuk menaruh rencana keuanganmu di dalam Tuhan. Kami pernah alami, ya. Saudara juga harus alami, ya. Sekarang kami alami, saudara, ya. Bukan hanya pada waktu produktif alami, tapi juga saat-saat ini alami. Tidur nyenyak, sehat, itu luar biasa, saudara, ya. Kamu bawa penyakit nih, kena COVID nih kamu nih, ya, tes PCR negatif. Wah, kamu nih Sukapura nih banyak ketemu orang nih. Jangan-jangan kamu penyakit nih. Tes lagi. Sampai 3 kali tes antigen negatif. Ya. Jadi sepanjang pandemi ini saya udah alami PCR 1 kali. Antigen 3 kali. Padahal nggak pergi ke Manado. Kalau Bapak Gembala kan pergi-pergi penginjilan. Kita kan yang pergi cuma doa kita yang pergi. Kalau Bapak Gembala fisiknya yang pergi. Tapi kalau kita, doa kita yang menyertai Bapak Gembala, jemaat Tuhan. Doi kita yang menyertai Bapak Gembala, ya. Kalau Bapak Gembala ya benar-benar dia pergi, ya. Tapi saya ikut-ikutan Ikut-ikutan tes PCR 1 kali, antigen sampai 3 kali. Puji Tuhan, semuanya negatif. Siapa? Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberkati kesehatanku, ya. Ada orang yang di rumah aja minum vitamin D3 sampai 5.000. 5.000 saudara, 5.000 IU. Tapi tetap bisa kena. Ya. Jadi kita nggak mengerti saudara, ya. Bukan karena obat, bukan karena rumah sakit, bukan karena perawatan medis yang canggih, tapi semua adalah welas asih, semua adalah belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Semua anugerah. Jangan lupakan Tuhan dalam segala rencanamu, rencana keuanganmu, rencana kesehatanmu, jangan, ya. Jadi kita harus ingat, ya, ujilah aku firman Tuhan, laksanakan, uji, ya. Apakah
firman Tuhan itu salah, ditulis apakah saya salah mengucapkan, uji, ya. Tapi saya sudah alami. Biarlah saudara juga alami, ya. Puji Tuhan. Ya. Tadi aku akan menghardik belalang pelahap. Jadi kalau kita nggak ada proteksi dari Tuhan, itu ada-ada aja yang uang itu akan keluar. Ya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, itu posisi keuangan kita itu dalam posisi yang lemah. Tapi kalau kita taruh ke dalam tangan Tuhan, kita akan mendapatkan yang terbaik, ya. Ya, terus. Jadi harta kita adalah kepunyaan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Perpuluhan yang kita kembalikan adalah tanda materai bahwa kita mengakui bahwa Allah lah yang mempunyai segalanya. Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Jadi ada materai sah waktu kita kembalikan persepuluhan, kita akui, ya, dompet kita ini punyanya Tuhan. Tapi saya boleh pakai, saya boleh kelola, ya, saya boleh menikmati, ya. Kalau penghasilan 1.100.000 sudah beres, 900.000 saudara bisa pakai bebas. Ada proteksi dari Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan, ya. Jangan sampai kita bilang, Pak, ini kan zamannya susah, zamannya pandemi. Kita tahu, saudara, menakutkan, pandemi itu menakutkan, ya. Terowongan gelap, kita tidak tahu jadinya apa. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah pensiun. Saya bisa pensiun dari pekerjaan saya di kantor, tapi Tuhan tidak pernah pensiun, tidak pernah tertidur. Ya, Dia adalah Allah penjaga kita. Dia adalah Allah naungan kita. Luar biasa Tuhan, ya. Jadi uang kita harus dimeteraikan di dalam Tuhan. Lanjut, persepuluhan adalah pagar Tuhan atas harta kita. Kalau engkau ingin ada pagar, ya, nggak sembarangan ada yang masuk, belalang pelahap, ada yang merusak keuangan kita, tapi dengan adanya pagar, ada yang perlindungan dari Tuhan. Ya. Kita percaya, kita mau menyerahkan rencana keuangan kita itu kepada Tuhan. Itu adalah yang terbaik. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dalam setiap rencana kita harus akui, Tuhan, Engkau adalah penguasa tunggal. Tuhanlah yang punya. Akui, ya. Jangan saudara sombong, ya. Saya udah pakai metode canggih, udah pakai POAC, saya udah pakai PDCA, saya udah pakai SMART. Nggak bisa, ya. Kita boleh merencanakan, kita boleh memikirkan jalan-jalan kita, tapi arah langkah kita Tuhan yang menentukan, ya. Jadi akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan menguruskan jalanmu. Jalanmu nggak akan kebentur sana, kebentur sini, kebentur sana, kebentur sini, tapi jalanmu akan lancar, akan lurus. Saya percaya jemaat di sini diberkati Tuhan luar biasa. Kemarin saya bicara dengan istri saya, ini baru habis ngumpulin duit buat beli laptop. Udah pergi lagi ke Taman Matahari. Itu uangnya dari mana ya? Itu uang jemaat dari mana? Baru pulang dari Taman Matahari ke sini. Oh, ini lebaran nih. Kita kasih ini dah. Kita jadi berkat buat security di sini, bea cukai sama security di Perindo. Ayo jemaat extra kolektor. Ngasih lagi. Ya. Itu uang dari mana? Saya kadang-kadang bingung, ya. Terus kemudian
Yobel bilang, teman-teman ini ada ulang tahun Yuji, yuk kita ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah itu uang dari mana lagi, saudara? Kita kadang berpikir ya, saya kadang suka geleng-geleng kepala. Tuhan sudah memberkati jemaat di sini, ya. Kita kadang suka berpikir, aduh gimana? Jangan-jangan jemaatnya kapok. Tapi saya lihat nggak ada yang kapok di sini. Ya, mukanya muka cerah semua, bukan muka nguyu, ya. Jadi kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, ya, engkau bisa membeli laptop nyaman, jelas dilihat, ya. Puji-pujian bisa leluasa, ya. Sudah ada kipas angin, nggak kegerahan, ya. Sudah bisa pasca di Taman Matahari, ya. Sudah bisa jadi berkat buat security, ya. Sebentar lagi mau pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, ya. Akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Doa dulu, Yobel. Jangan main nyelonong pergi aja. Yobel bagus. Masih tahu dia. Ya, masih tahu, Om, Tante, saya mau pergi nih ke Taman Mini, ada ulang tahun. Diarahkan oleh Bapak Gembala. Doa dulu. Mengakui Tuhan dalam rencana untuk ke Taman Mini Indonesia Indah. Mengakui Tuhan. Maka nanti jalannya akan diluruskan, ya, nggak nyasar. Masa mau ke Taman Mini mana Indonesia Indah malah larinya ke Merak, kena macet di sono? Enggak, ya. Karena sudah diluruskan jalannya oleh Tuhan. Karena dia mengakui Tuhan dalam melakukannya, dalam rencana dia, ya. Jadi harus begitu. Kita harus mengakui Tuhan di dalam segala rencana kita. Serahkan keuanganmu ke dalam tangan Tuhan. Itu yang tepat. Seorang ibu dalam awal pandemi kena COVID. Yang kena 3 orang. Anaknya, anak mantunya, asisten rumah tangganya. Biasanya ibu ini kalau datang ke gereja ngasih amplop, dia setir sendiri, pembantunya keluar bawa amplop, kasih tahu ini ada titipan dari ibu itu tuh yang di mobil. 1 amplop persembahan, 1 amplop persepuluhan. Kali ini dia datang, sampai saya nggak kenalin siapa. Ini siapa? Oh ini Ibu El. Ibu El. Sampai nggak kenalin. Terus dia kasih amplop. 1 amplop persembahan, 1 amplop persepuluhan. Kita bingung, saudara. Saat itu asisten rumah tangganya sakit, jadi nggak bisa nyerahkan, kena COVID. Anaknya sama anak mantunya juga sama kena COVID. Ya, waktu itu kena COVID, saudara, itu belum ada telemedicine. Kalau sekarang kan ada. Depkes, saya kena COVID nih, saya udah tes. Tolong dong diantar obatnya. Sekarang bisa. Waktu Omikron kemarin bisa begitu. Tapi waktu awal pandemi, obat itu bukan cuma harganya mahal, tapi nggak ada, langka, ya. Sampai dia cari-cari, sampai kemana-mana, sampai ke rumah sakit, sampai dia bilang ibu ini kesaksian horor, Pak, horor, menakutkan. Ini bisa lewat semuanya. Tapi waktu dia serahkan persembahannya, persepuluhannya, dia serahkan, itu dia artinya memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Saudara, kalau kita memiutangi Tuhan, Tuhan langsung ganti enggak? Apa Tuhan bilang, udah sosiawan, hutang saya sama kamu saya bayarnya nanti. Ya, nanti 10 tahun lagi, nanti 20 tahun lagi. Apa begitu? Enggak. Kalau kita memiutangi Tuhan, saat itu juga Tuhan langsung bereskan. Tuhan langsung lunaskan, ya. Jadi ibu itu yang tadinya susah cari obat, rumah sakit, ya, anaknya itu langsung disembuhkan, ya. Langsung ada caranya Tuhan untuk membereskan semuanya, ya. Langsung Tuhan bisa bereskan.
Mungkin kita berpikir, kebetulan aja itu sih ceritanya. Enggak loh saudara, 2 kali dialami. Ya. Kemudian sembuh anaknya, beres, ya, sehat. Kali kedua kena lagi dengan COVID. Tuhan bisa nggak sembuhkan? Tuhan bisa saudara sembuhkan. Ya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Ya. Rencana keuangan yang terbaik adalah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Metode boleh digunakan. Saudara bisa pilih mau POAC atau mau PDCA, silakan. Tapi tetap harus serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa menjaga. Hanya Tuhanlah yang bisa melindungi. Amin. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pada saat siang hari ini. Kalau firman-Mu sudah diberitakan, sudah disampaikan kepada umat-umat-Mu dalam segala rencana kami, khususnya keuangan kami, dalam situasi sulit yang ada, memasuki terowongan gelap yang ada, kami tahu Tuhanlah yang menjadi penerang. Tuhanlah yang bimbing kami. Tuhanlah yang menjaga kami. Kalau kami takut, Tuhan, gadamu dan tongkatmu yang menjadi penghibur kami, yang menjadi naungan kami, yang menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya saat kami memasuki terowongan gelap yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengakui Allah di dalam setiap laku kami, dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap rencana kami, maka Tuhanlah yang akan membuat jalan-jalan kami lurus. Maka Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kami. Maka Tuhanlah yang akan memberikan keberhasilan buat kami. Kami tahu keberhasilan dari Tuhan sebagaimana Ishak boleh diberkati 100 kali lipat. Kami juga percaya akan janji firman Tuhan. Karena kami tahu Allah yang berjanji, Allah yang mempunyai rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kami. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Umat-umatmu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan tolong. Yang sudah melakukan, membawa persembahan persepuluhan kepada umat-umatmu, biarlah Tuhan yang tolong. Supaya mereka tetap lakukan dengan setia. Yang belum pernah membawa milik daripada Engkau, atau mungkin yang lupa membawa milik daripadamu, Tuhan tolong. Kami tahu saat kami membawa milik-Mu kembali, kami menyerahkan keuangan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perlindungan. Tuhanlah yang menyertai kami. Kami tahu sebagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan melalui janda di Sarfat. Bukan Elia yang dipelihara, tapi janda yang di Sarfat itu yang dipelihara oleh Tuhan sampai waktu hujan datang. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Tepung yang sedikit tidak akan habis. Kalau semuanya itu didahului untuk diserahkan kepada Tuhan. Kami percaya seandainya janda di Sarfat itu tidak memberi kepada Elia, Tuhan bisa kirim burung gagak untuk memelihara Elia. Sebagaimana Tuhan lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, ada burung gagak yang pada setiap sore boleh membawa roti, boleh membawa daging. Kami percaya Tuhan, kami membawa milik Tuhan bukan untuk kepentingan hamba Tuhan di tempat ini, tapi untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami boleh diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat. Tingkap-tingkap langit dibukakan sampai kami terkagum-kagum. Kami heran dengan perbuatan-Mu yang luar biasa itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami, terima firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Saudara yang diberkati, angkat tangan yang dekat. Kita sudah menghadapi terowongan gelap. Saya yakin ini jawabannya. Saya memberikan kesempatan buat hambanya untuk menyampaikan dan tidak sembarang. Ya, saya tidak memilih orang yang punya gelar doktor, profesor, dan tinggi habis. Tapi
bagaimana dia mengimplementasikan hidup, itu yang saya cari. Orang-orang yang ada di dalam pelayanan misi, dia nggak punya gelar pendeta, nggak punya evangelis, dia nggak punya gelar doktor, tapi hidupnya berguna buat orang yang mendengar kesaksian. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Artinya praktek. Saudara, saya ingat berapa tahun yang lalu ketika Ipsama akan adakan misi, adakan rakernas, kami membutuhkan biaya. Dibikin di puncak, ya, dan kami datangkan mereka dari wilayah yang ada di Sumatera dan di Jawa. Uang yang ada. Nah, dalam kesempatan itu saya ditelepon oleh Bapak Sosialan bahwa anaknya mau membantu. Saya bilang mau membantu. Dia ada di ICU. Napasnya aja orang baik kan ICU. Satu hari itu berapa? 17 juta kalau nggak salah, atau 21 hari. 1 bulan ada di sana. Ya. Nah, kemudian saya dapat jawaban, ada berita, Cindy mau kasih untuk pelayan misi. Saya nggak mau terima. Saya bilang sama istri saya, nggak tega saya terima. Dia lagi sekarang, dia butuh uang. Bapaknya udah pensiun. Sekarang dia mau kasih bantuan. Saya bilang nggak, saya tolak. Dulu saya bilang Tuhan, gimana keadaan anak ini? Saya doakan. Tahu, ya. Bapaknya bilang, sini dorong saya, paksa supaya kalau bisa tolong diterima. Dia punya bantuan untuk misi dan milik Tuhan. Oh, saya nggak mau. Saya aja nggak bisa bantu. Ya, bagaimana dia mesti bayar rumah sakit? Masuknya di Sikarolus, masuknya di rumah sakit nomor 1 yang memang untuk urusan napas, bukan urusan gampang. Jadi ada gangguan di pernapasan. Ya, lalu sudah dengar, dia harus pakai ventilasi, dia mau pakai dipompa. Enggak. Tiba-tiba saya dapat telepon, anak saya paksa saya, kepala harus terima. Tuhan, saya bilang sudah, saya diam aja. Nah, waktu saya ke bank, saya hampir nggak bisa napas. Angka yang dia bilang, saya tabungin sejak kecil sampai saya bekerja di perusahaan. Saya katakan perusahaan internasional karena Tokyo Marine itu perusahaan yang internasional. Dia bawa untuk pelayanan misi dan saya nggak mau terima. Saya bilang gimana ini Tuhan? Kita bilang Tuhan berarti anak muda ini. Dan buktinya sampai saat ini dia masih nafas. Oleh bayar nafas, katanya nggak ada 1 triliun. Biarpun Elon Musk dia bisa punya kayak 650 triliun, nggak bisa dia bayar nafas. Nah, inilah umuran Tuhan yang saya ingin puji Tuhan. Karena Tuhan ini dibagikan kesaksian bagi kita dan puji Tuhan, cuma Manuel selalu memperhatikan apa yang kami kerjakan dalam pelayanan misi. Saya juga ingat waktu saya pertama masuk ke sini, saya ada kertas yang saya tulis, Tuhan, kalau Tuhan tempatkan saya di sini, saya ingin rebut 4.000 jiwa. Terus orang bilang, Bapak mikir tempatnya nggak ada, jiwanya nggak ada, kenapa lama? Saya bilang saya punya tekad. Karena buat apa saya dipanggil hamba Tuhan cuma ikut-ikutan? Bapak saya pendeta, mama saya pendeta, kakak saya ada yang enggak, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya punya target. Dan target waktu masuk, saya ingin bangun gereja. Karena kan itu sebagai salah satu simbol. Oh, dia berhasil kalau bangun gereja. Nah, mulai dari Jalan Semarang, saya sudah rencanakan itu bangun gereja. Demo di sana. Masuk di sini, demo di sini. Pindah di rumah-rumah, demo. Pergi ke ABD, di demo. Masuk ke tanah gereja yang sudah ada surat-suratnya, di demo. Ya Tuhan. Sehingga ada majelis jemaat bilang, ya pendeta bukan panggilan di Singapura, buktinya dia nggak harus bangun gereja. Ya, saya tersentuh juga. Saya bilang, ya Tuhan, mungkin benar dia. Tapi saya lihat dia yang nggak ada di sini, jemaat masih ada. Itu majelis jemaat. Saya langsung bilang, ya. Lalu saya punya kertas yang saya tulis itu, saya bilang Tuhan, saya ingin berjiwa. Dan puji Tuhan, rakernas kemarin yang ada di Amurang yang kami lakukan, anggota dari bersama dia bilang, saya anugerah Tuhan boleh mendapat 837 jiwa. Ini belum termasuk yang 4 ustadz lagi, ini yang 1. Lalu dia bilang, tahun depan saya akan berjuang untuk membawa jiwa bagi Kristus 10 kali. Jadi 10 kali itu berapa? Model 837 kali 10 berapa? 8.000
berapa? 8.000 jiwa. Sedangkan target saya kalau Tuhan izinkan saya kasih umur panjang 9 tahun lagi 100.000 jiwa. Dan saya lihat tahun ini ya Tuhan akan mulai bergerak. Tahun ini teman-teman dari Ustadz dia bilang saya bulatkan 90.000. Nah itu sebabnya tanggal 17 saya berangkat mau berikan semangat bagi mereka karena saya tidak masuk ke pondok pesantren, saya nggak bisa masuk ke kampus Islam, saya nggak bisa masuk ke masjid, tapi mereka terobos masuk ke dalam dan bawa Injil. Itu yang saya bilang ribuan jiwa sedang menunggu. Nah, ini menjadi target dan ternyata Tuhan buka di wawasan saya. Saya bukan diperjuangkan nanti mungkin itu bonus kalau Tuhan izinkan ada bangunan gereja, tetapi yang saya bangun sekarang adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Ya, saya bangun itu susunan batu bata dengan jiwa-jiwa. Sekarang sudah ada 1.000 jiwa. Ya, saya bilang sekarang sudah terlewat 4.000 waktu ada di pondok saya hitung, waktu ada di Beden saya hitung yang ibadah situ ada kurang lebih 300-400 orang. Cuman karena dihantam dengan demo maka itu ada lari kocar kacir. Ada jemaat juga yang saya bilang lari kocar kacir tak mau beribadah karena takut. Saya katanya punya nyawa cuma satu. Kebaktian di sini konyol, kalau mati siapa yang itu ada. Tapi saya melihat orang yang ngomong itu sekarang dari kekayaan yang hebat jadi kontrak rumah. Iya, punya rumah di Pomas. Saya bilang luar biasa. Saya datang Pak Sosiawan, kita mau gade sertifikat kita untuk bangun gereja. Dia cuma kasih kuliah, dia tolak pinggang. Saya begini. Saya bilang sudah. Sekarang dari rumah yang mewah, sekarang kontrak rumah masih bagus saudara ada dirawat. Dia kontrak bisa sama istri, bisa sama anak-anaknya. Karena apa? Dan itulah yang terlalu sombong dengan kekayaan, dia pikir dia segala-galanya. Ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan saya percaya dan doa kita akan melakukan satu terobosan lagi bahwa Tuhan akan membawa. Dan saya katakan jemaat ini kemarin saya ikut persekutuan kelompok keluarga yang ada di satu kecamatan yang ada di Minahasa. Nah, saya datang dengan keluarga, tapi itulah Tuhan dimuliakan. Waktu disebutkan nama pendeta ini doktor, ini ketua sinode, ini pendeta ini, pendeta. Lalu dibilang itu ada lagi satu Pak pendeta ini ada pendeta spesial untuk penginjilan orang Islam. Karena 3 tahun lalu saya khotbah sama mereka. Jangan cuma pertemuan keluarga dari kampung, cuma makan, minum, pesta-pesta, dan sadar sih target harus ada. Karena mereka masuk. Ya, kita bilang saya memang khusus dalam pelayanan misi. Puji Tuhan, memang saya sengaja masuk bawa anak-anak saya untuk menggerakkan mereka. Jangan cuma enak-enak kamu dalam pesta persekutuan keluarga kampung, tapi ingat ada jiwa di luar yang kita harus menangkan bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita kita semua bangkit berdiri, tangga pujian yang berkata, kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Di tempat maha tinggi, Kau Raja
Tuhan kami boleh diberkati dengan firman Allah. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan baru Roh Kudus beserta menyertai dia, memberikan hikmat di mana saja dia berada. Dia akan memberitakan kebenaran firman Allah yang hidup dan berkuasa itu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih korban firman umat-umat-Mu yang telah mereka berikan. Jika ada yang datang balikan dirimu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat dengan limpah dalam nama Yesus. Mereka akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan di tengah-tengah. Kami akan memasuki terowongan yang gelap. Ada pembelaan dari Tuhan karena firman Allah akan menerangi, dan saat ini sedang diterangi jalan untuk kami masuki di dalam terowongan yang gelap itu, karena Tuhan inginkan kami hidup dan kami sehat. Kami berada dalam perlindungan Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dunia ini, di luar sana. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan pilih umur panjang, nafas Tuhan yang berikan. Bukan hanya berleha-leha, bersenang-senang dengan umur yang Tuhan berikan untuk diri sendiri dan untuk kesenangan jasmani, tapi biarlah setiap umat Tuhan yang mendapat umur panjang, dia tahu umur panjang itu adalah pemberian Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Ini doa kami buat sidang jemaat yang ada, bukan hanya mereka boleh menikmati hidup, tapi mereka boleh menjadi surat yang terbuka bagi lingkungan di mana mereka berada. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati pemimpin negara ini, Bapak Presiden, juga Gubernur DKI Jakarta, juga Wali Kota, Camat, dan Lurah, di mana kami boleh beribadah. Kami berdoa untuk kesejahteraan mereka, kesejahteraan kota ini, perlindungan kota ini, kesehatan kota ini, karena kami tinggal di kota ini. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih banyak Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya berkat Allah Bapa yang dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat